pengen ikut typing, tapi entah di ESSS terus di sidang nggak ya? Udah bubar pas perkara itu, udah nggak ada sidang-sidangan sekarang. Udah nggak ada, jadi sekolahnya udah bubar. Anak-anaknya udah lulus sekolah. Udah nggak ada. Singgah sananya udah roboh sayang. Dan lulusan terbaiknya adalah Jertum. Terbaik. Lulusan Ya, terbaik. Udah dibilang jangan naik. Tapi kan si L kan di situ. Pertama Icat Algahani, thank you. Aku emang smart people. Akademi. Kalau si L di situ kan Anjing. itu ngeronda di situ ganti-gantian jadi host kan. Disuruh jagain room. Ya, yang kan Betul. pengangguran. Disuruh jagain room. Oh, L Dia pengangguran lagi anjir. masuk. Ya. Siapa Ci yang bilang kayak gitu? Dia kapak merah. Kayaknya dulu sekolahan kapak. Udah karatan kapaknya, udah karatan. Makin tantrum dia si Bella dia sama aku dek. Lu nggak ngeliat Kenapa, matanya Di? warna merah tadi apa blush on-nya kemana-mana tadi merah? Iya dia bener-bener tantrum, gue seneng dong. Besok di sini Kapan nggak macet. lagi? Iya, besok minggu macet. Dia udah dandan tadi Cici, udah pakai blush on. Iya udah pakai kapak-kapakan gitu kan. Sebenarnya ODGJ dia apa bukan sih? Kita mau ke Rada-rada. ambasador, mau ke tokonya ini enggak? Rada-rada. Emang El ini banyak oce. Biar tuh pulang setoran 30% ya sebagai mami Lu nggak tau nggak Mayras kata-kata dia lucu loh Mayras katanya. Jika suatu saat kau ini udah jatuh nanti kau makin terpuruk katanya dia. Jika suatu saat kau ditinggalkan sama orang-orang itu jangan pernah cari aku katanya, jangan pernah cari Bella. Ih banget ya. Ya, ulang Ci putus-putus gimana Ci? Kata dia katanya karena gue dapat kayak si Mak Kepo bikin status kan katanya jika sekarang udah jatuh nanti kau makin terpuruk, jika suatu saat kau makin jatuh dan terpuruk kau ditinggalkan sama mereka semua jangan pernah cari aku katanya. Nah, kan gue dulu juga digituin. Nyari kamu emang kamu Tuhan. Ya pulang bawa uang yang banyak ya papa ya. Ada yang lebih menguntungkan yang bisa gue cari sayang ya, yang masih bisa bantu gue itu masih ada, ngerti? Lu pikir Betul banget. Tapi Ci dia emang kalau framing orang hebat tuh. KIP tuh termasuk Iya. tim typing dia. Tim typing yang mencari gua. Buronan kali Dia pintar banget menghipnotis orang dengan kata-kata ya, apalagi netizen tolol bodoh stupid ini. Itu gampang banget. Betul, Oh iya, Mayre. iya baik banget dia. Iya. Berarti dulu KIP. Oh, berarti dulu KIP sekretaris Sabrina. apalagi pembenci yang Kan tidak dari sign. tidak bisa Kan dari sign. kan gue yang kayak Anali dan lain-lain itu kan memang pengen make tangan gue untuk menghantam orang, nggak bisa kan. Anali siapa sih yang kemarin yang dilecehin sama omnya? Iya betul yang Gak dilecehin usah sama dibahas orang. lagi, tapi itu bahas lagi. Mayres. Memang fakta deh Ngajak dilecehin. Mayres sih, Iya, nggak usah nggak usah diikut. diulang. Oh. Orang main sini ngucap. Orang main sini ngucap. Kalau kita memang nggak ini sama orang. Kalau orang tuh seneng dengan cara kayak gitu tuh ngomongin kepribadian, ngomongin masa Memang lalu. betul Anali, emang yang justru yang gila itu si Anali, sakit jiwa itu dia karena memang dia masa kecilnya kan dilecehin deh sama si omnya, sama pamannya berulang kali. Fakta deh. Kita udah denger itu udah. Jangan diulang lagi. Nah, emang fakta deh, gitu loh. Iya. Kalau kita kan ngertiin aja deh, udah biarin aja. Kalau orang juga udah pada tahu. Tantrum kok Bella, tantrum kok Ana, kok tantrum sama kau. Baru sekarang kau merasa kayak gue dihantam gitu, kau menang. Enggak deh, enggak dalam kamus. Lu menang ya. Even gue mau ditinggalin juga semuanya juga ya. Ya, gue gak akan pernah cari lu ya Bella Gembel. Karena lu tuh gak punya kapasitas, ngapain gue cari lu? Lu tidak pernah menguntungkan apapun ya. Tolong yang lagi dengerin musik dulu itu. Pernah menguntungkan apapun karena kau memang tidak menguntungkan dan gue tidak mau ambil untung dari kau Jangan karena gitu. El sudah pernah merasakan keuntungan itu loh, jangan gitu. Nggak bisa. Lu denger nggak Mayra? Jadi dia juga merasakan keuntungannya itu sama lu
Mana ada apa gue udah dapat nyawa dia sawer aja Oh ya nggak kalau pernah. kamu kan keuntungannya nggak jadi deh. Yang Kalau gue nonton keuntungan sama 60 Kak Fitri, Kak Fitri, keuntungan gue di Kak Fitri. Oh, Lah, itu dipikir- siapa lagi? Dipikir kita hidup dari kecil sampai gede main tok-tok terus gitu dapat hidup dari orang-orang tok-tok. Iya, betul. Kan nggak masuk akal main tok-tok aja baru beberapa tahun. Dibuang. Tapi kok kalian berani-beraninya nyerang-nyerang spender hebat loh, spender number one. Top spender. Sekarang berapa emang dia gembel? Itu kan prestasi loh. Kayaknya muka IP udah, makanya muka IP udah mulai panik deh kayaknya. Kan gue lagi ngedenger, gue bingung ngedengerin ini semuanya ngomong bingung. Pokoknya ini Mbak Afril, percuma lu pakai SHMH di nama lu Mbak Afril, dia tetap top spender tertinggi, itu prestasi tertinggi, bukan gelar-gelar di belakang nama lo. Ya nggak apa-apa lah, gua kan kau menang mending. Jadi sama Onca Ya aja kalau tuh terkenal. kalau gua mah lebih baik kalau gua pribadi ya, karena gua ini kan tolol, jadi ya gua harus sekolah gitu, Mayres. Orang lain prestasi itu pendidikan ya kan. Dia prestasinya ajep kaki di tangan di bawah, kaki di Jangan gitu dong, atas. kan gue juga suka pergi Mayres, tapi gue perginya kalau ada laki gue aja. Gitu Mayres, nanti banyak yang tersinggung. Tapi KIP, gue tuh kayak nggak asing deh lihat laki lu. Laki lu chef bukan sih? Dia kapal pesiar. Itu kayak nggak asing. Iya, Emang nggak asing, tapi kepalanya kayak pentolan korek gitu kayak dia gitu ya. Nggak asing, gue kayak pernah. nggak mau pulang, maunya digoyang, nggak mau pulang. Astagfirullah. Apa itu? Tahu yang birahi. Halo Maulan, Mambel diusik masalah Utang, suasana. dibilangnya katanya gua utang budi makanya. Hebat loh. Dibilangnya Ya gini, itulah Mayres. kayak gitu. Dibilangnya katanya gua utang budi makanya gua vokalin itu. Kalau gua utang budi vokalin itu udah ku tolong tuh si Ana dan lain-lain, ya nggak mau aku. Kau memang bantu aku ikhlas. Kalau misalkan nggak bantu ikhlas, kau suruh aku hantam, nggak mau deh aku. Ya. Kalau aku budi udah aku bantu tuh si anak yang kemarin-kemarin nyuruh gua untuk ngantam sana sini, ya. Ya. Jangan lagi. Ya. Tapi gini loh, gua rasa manusia yang selalu merasa dirinya Mambel paling diusik oke, paling masalah di suami, atas, Mambel. paling benar, dan Diam, selalu diam. berkuar-kuar seperti itu, gua rasa ada sakit, tidak menyadari kesalahan dia, itu biasa ada penyakit sih sebenarnya. Mambel ngusik masalah suaminya ngamuk, tapi ngusik suami aku hebat loh. Iya makanya baru Memang ku kayak gitulah. baru ku usik, ku lantamin begitu, tantrum dia. Dari tadi Andromeda ada di sini loh, gue perhatikan. Iya si Elang diem-diem aja. Teko. Iya kan aku nggak tahu. Aku kan nggak tahu Lang. ininya. Jangan Woi, cuci- Lang, Emang kebiasaan Raul cuci tangan gitu dia. Lang, Oh Tuhan. Oi, Lang. oi. Cari kau 8. Mau kobokan nggak Bang Andro? Dicari siapa? Bentar, dicari siapa? Dicari siapa? Kau 8. Gimana ihnya gimana Bang Andro? Kok KIP tutup mulut kenapa? Buatin lagu. Salah mulut, diem, tar salah gue ngomong, tar salah, ntar gue komenin gue salah gue aja semuanya. Hey, Kan dibuatin Lagian lagu ya. apa loh? El, Jangan iya. isi. Awas. Lagian dia nyari gua, nyari apaan? Suruh jualan cilok. kenapa Bes? Kenapa, Bes? Lagu, kalau salah ngomong bikin lagu sama dia. Ini Kedauk siapa sih Kedauk? Itu gue baru lihat ya Kedauk. Gue. Buatnya udah ada lu lagunya, ikan buntal. Seperti apa sih bentuknya Kedauk ini? Sama tukang telepon. Mayres anjing. Lu kita sepolowan di Mayres Backup 03 itu ya. Oh iya, terima kasih ya sudah follow aku. Ternyata gue ada fans. Udah ku unfollow. Oh thank you Kedauk. Gue blok ya. Cici jangan ngomong terus begitu, Cici nanti dibikinin lagu loh. Depan Hati loh. apa? Bagus, makin terkenal. Bikin lagu. 08 Cici Halu. Gue Kata-kata Laluna emang KIP salah sih, iya Laluna yang benar cuma lu doang. Tahu gue. Yang kayak paling benar Jertum, udah lu doang. kayak Jertum gue belain mati-matian juga. Emang Jertum pernah kasih gue duit? Emang gue Nggak usah ngaku-ngaku bela-belain orang, nggak usah so pahlawan, Cici nggak boleh. Enggak, dia kan ngomong seperti itu kan. Gue bilang siapapun gue bela, ada duit ada tidak duit
Gua Bella ini ada masalah utang budi tidak utang budi nggak peduli karena gue memang pengen ngebales kelakuan Bella ke semua orang titik. Cici kemarin ada janji sama gua mau bagi-bagi, mana sampai sekarang Ya. nggak ada. Udah habis. Udah Bukan? Kelakuan. Makasih ya Cil 500 ribunya. Iya lu kaya raya lu dia tiba-tiba Gue lagi Enggak. tidur kan jam 8 ngechat. Ya gue bagian. Gak usah berlebihan, gue ngasih 50.000, nggak usah berlebihan. Oh, nggak usah 50.000, nggak usah Ci, gua masih punya 50.000. Anjing Ada, gede ada. Tadi masalah duit. Ya, nggak usah berlebihan, nggak usah kayak Bella ya berlebihan. Ya, ngomong real aja. Ya. Ini tadi pastinya ya. Coy. Tapi janganlah kita nyerang-nyerang dia. Dia itu usaha di media sosial loh. Kalau kalian nyerang dia gimana nanti? Nah, begini-begini nih masuk ruang sidang. Sidang. Enggak kita ya Maires. Iya lo jangan kayak gitu, kasihan nanti dia nggak Ntar aku dibilang punya akun fake buat nyerang dia lagi. Kedau kan Gitu sering loh. sering di situ 24 jam Kedau dulu. Ember. Dia Aku kan udah katanya dicucuk itu sapi perah. Dia kasihan lo, jangan gitu diserang di media sosial karena kan dia sapi perah buat keluarganya. Dia kan menafkahi suaminya, anaknya, semuanya. Kasihan lo. Ya kan dia kan juga sapi perah lo, kasihan lo. Kalau gua sama Jertum dihidupin orang juga loh. Gimana ini? Ya ampun, perempuan-perempuan sapi perah. Ya Allah, tapi kita nasibnya sama Bel. Tapi untungnya gue belum menikah. Kalau Kakak udah menikah, Bel. Aduh, jadi sapi perah buat keluarga kau ya kan? Tapi nggak apa-apa sapi perah kalau di ewongannya enak kan nggak apa-apa. Ya iyalah, enak lah. Gue sih tahu kalau misalkan orang Jawa itu ewongannya enak-enak. Astagfirullahaladzim Cici. Betul, betul. Ya kan, kecucuk lah si memeunya si Bella itu. Ya kan? Makanya dia rela mengeluarkan banyak, gelontorkan dana-dana untuk menafkahi seorang laki-laki yang tidak bekerja. Salah kok Cici, bukan orang Jawa yang endul. Ipe pakai filter, pakai filter, Ipe. Cici sembarangan sama Mel kan owner kok nge-packing barang sih? Itu kurir, itu Lakinya kurir. kerja loh, Cihalu. Lakinya Itu admin sosmed loh. itu laki apa tukang packing? Ups. Itu admin Cici, Mimin. Min. Admin gue Si kan Cici. tukang packing. Lah, masa owner punya usaha ini itu jadi admin bininya. Katanya usaha di mana-mana. Punya apa sih? Dia ngomongnya sih. Apa sih, Kak? Lupa, Kak. Punya Nanti usaha hubungi- apa sih? nanti Kayu-kayu atau apa sih? Nanti hubungi Mimin ya gitu. ya usaha sapi peternakan. Iya, usaha peternakan. Maksud jadi admin sama tukang Makanya kan packing. makanya gampang ngina laki orang. Kalau laki awak kan kau menang mending cuma ASN kalau kata Banyak dia. rokok di Batu katanya. Peternakan. Banyak keruko. Batu nisan. Tuh Indri, kamu nanti di sini typing begini, nanti kamu di sana typing begitu. Batu nisan. Ngakak ya kan? Paling hebat sih kalau udah ngomongin rumah tangga orang, ngomongin kerja laki orang, terus setibanya gue dituduh ngomongin laki dia, demi Allah mau Punya sumpah apa. hotel di Malang katanya. Ngapain didengerin ke April? Orang udah tahu menilai mana yang baik, Iya. mana yang benar. Gue tuh Iyalah. tiba-tiba katanya gue ngatain Gue anaknya punya Kak Ipe. Gue Ini juga sih punya hotel di Bali. Sama aja. Hotel apa Ci? Jadi yang Hotel benar itu Prodeo. gimana sebenarnya, Kak Fril ceritanya itu sebenarnya? Yang mana yang benar ini aku bingung. sebenarnya itu adalah mulutnya Samsetan. Nah, Samsetan bercerita kepada junjungannya. Lalu dengan cara apa untuk menjatuhkan April? Bilang aja, pokoknya fitnah aja April. Apapun itu fitnah aja. Apalagi bawa anak KIP. Aku punya anak KIP. Anakku pun dikatain sama mereka, ya kan? Jadi amat sangat nggak mungkin aku ngatain anaknya KIP. Aku bukan orang stres kayak mereka. Ya itulah gunanya kita sekolah apa, ya? Sekolah itu supaya kita itu mulutnya juga disekolahin gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba Ika itu aku nangis loh pas dia bilang iya anaknya kau aja diomongin Ipe. Ya Allah, maksudnya kok berani berani ngomong kayak seolah-olah orang ini ngomong begitu. Ih, nggak takut dosa. Ada yang bilang ke gue gini,
Si Nol, Ya. si Nol itu cebol katanya gitu. Emang iya. Miri miu Gede, miu bayarin. miu 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 miu. Cari aja lu. abang lagi anjing. Kata orang ya gue nggak tahu ya, gue kan belum pernah lihat bentuk. Aku Udah nggak mute. Bes, ada yang mau diomongin, Bes, ke Dauk? Kamu ada yang mau diiniin nggak? Yang waktu itu? Apa nggak Nggak mau? usah lah ke Dauk, nggak usah lah ke Dauk dulu, diam-diam aja udah nggak usah. Ah, nggak usah ya. Soalnya dia kemarin juga sempat. Tapi kata Kak April ngomongin mereka di belakang. Sekarang kata Kak Gemi, ya udah cocok lah orang-orang gila. Hah? Enggak, kalau itu mah itu jangan di ini. Ya, udah minta maaf ke Mbak April kok. Itu kejadian lama kan lagi. Orang udah Ya berdamai. aku tahu. Itu kan ya KIP juga kena kan. KIP waktu itu kena juga kan. Yang mana ini? Iya itu yang baca itu tuh kata-kata Sky. nggak berenang. KIP tahu Ini anak kan? berdua di belakang Kak April boleh nggak ini di Ya, tahu mulut dari dua mereka? sisi ya, aku dengar dua sisi. Berisik Ya. banget. Tiba-tiba ya karena ada sesuatu ya kan. Aku juga mau jelasin lagi kayaknya nanti kayak validasi aku pengen benar gitu loh Kak. Guys, Jadi- untuk para permisa, Boleh dia para dulu untuk Ica, kabar- halo. Biar berisik banget udah Lagi di selesai. mobil, so. Lagi diturunin ke Ragunan udah selesai. Nah, udah kayak gitu. Dia duluan yang ke KIP bla bla bla, tapi kan aku ada beberapa bukti, Jairtum pun tahu, ya kan. Aku nggak akan berani ngomong Kak kalau nggak bener dan semua bukti aku punya gitu kan. Jadi kalau misalnya dibilangin aku ngomongin orang bla 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 bla, ya udah. Jadi kan mau nyetir. Semua itu kan ada pertanggungjawabannya KIP. Nggak di dunia, di akhirat nanti. Gitu aja. Aku pendosa KIP, tapi aku Gini. tidak pernah fitnah. Tanya sama Jairtum. Pak dosen, silakan. Iya, dia pun sebenarnya tahu waktu kita bermasalah itu Kak, chat-chat itu aku lihat gitu waktu tunjukkan ke April. Nah, tapi dia ngomongnya di Komal itu dia nggak tahu, Nggak tahu. oh beda ini gitu. Aku Tahu Kak, dia. semua chat itu aku kan berbagi layar ke Jairtum, ku kasih lihat, nggak ada yang aku skip gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak kan nggak mungkin Kak, aku mau SS aku kirimin ke ini ke itu, aku bukan orang yang kayak gitu. Jairtum ini kan orangnya nggak gampang percaya juga sama orang. Jadi karena dia udah kena, aku pun nggak gampang percaya sama aku dan Jairtum kena. Kita akhirnya kan dia kan nuduh katanya Jairtum itu didalangi April lah. Tidak pernah sepeser pun aku kirim duit ke Jairtum. Wallahi Kak. Iya, nggak ada. Dari situ aja dia udah. Penggiringan orang itu. Iya. Oh, masih kasih ya. Nah, terus itu kayak aku sama Jairtum akhirnya jadi deket itu karena hal ini kayak sini. Nah, kita berdua itu ngomong KIP ini kena karena KIP udah ini duluan gitu. Jadi KIP berat, aku tahu kayak KIP chat aku apa ngomongin Gini. Sebenarnya itu bukan kena itu duluan gitu loh Kak. Cuma aku kan dengar dari dua sisi. Satu, itu yang kedua, aku mana tahu kalau kalian itu punya masalah. Nggak tahu aku, jadi aku taunya Nggak kalian. masalah sih Kak, gini Kak, aku yang lebih menjauh karena menurut aku ini orang gila, orang toksik, ya kan. Ketibanya aku dibantu lakinya, ya emang aku ini kerjaannya apa sih Kak, harus amat aku minta dibantu kayak gitu, ya kan. Jadi mengklaim yang tidak pernah dilakukan. Terus kalau cerita tinggi, aku nggak bisa Kak main sama orang terlalu tinggi, jatuh aku jadinya roboh, ya kan. Jadi kalaupun nggak suka, aku tidak pernah menjelekan orang, aku diam aja gitu loh. Nah, dia ngerasa kayak misalnya aku diamin dia dan dia ngerasa sendiri kayak oh ini kayak ke orang gitu, padahal nggak ada. Jadi dia putarlah cerita itu ke orang-orang sebelumnya gitu kan. Nah, kalau memang orang udah salah paham sama aku tidak akan menjelaskan. Kalau menurut dia itu memang benar ya sudah gitu loh Kak. Nggak perlu aku pembelaan diri. Namanya kita berteman itu nggak harus diatur begini-begini. Dan aku tidak pernah membeli pertemanan. Cici ini juga bukan orang bodoh yang menelan mentah-mentah cerita orang. Dia ini orang pintar juga. Misalnya kita ngomong begini-begini, dia akan putar dulu. Ini gini, ini kenyataan ini gini. Aku pun pernah dimarahin dia, Kak, kau tuh salah berteman sama orang, Kak, begini-begini. Kau terlalu begini, Kak, gitu. Makanya kayak aku kan pernah juga sama Cici juga dihantam seolah-olah aku ngomongin Cici, ngebayarin Cici kosan segala. Nggak pernah loh aku terucap kayak gitu, tapi sanggup loh mereka memframing aku punya mulut begitu. Nah setelah itu ternyata Cici tetap stay sama aku, nggak salah paham, nggak ini. Oh makin ada aja pokoknya gimana caranya orang ini harus
pecah gitu. Tuh kebiasaan dia kayak gitu. Terus waktu sama Icat, lah aku mana tahu sih Kak cerita-cerita kayak gitu kalau nggak dari dia. Aku kan bukan ikut geng, ya kan? Aku hanya seorang ibu yang melihat ketidakadilan, makanya aku mau membuat sesuatu gitu loh. Nah, aku tidak pernah Kak kepengen banget jadi lawyernya. Mulut dia tiba-tiba, iya dia kan pengen banget jadi lawyer. Ya Tuhan, kayak dianggapan dia tuh aku kecil kali gitu loh. Kayak ternyata aku tuh gabung ke situ tuh pengen ada niatan. Kalau untuk keuntungan apa yang aku dapat Kak selama ini, tidak pernah Kak sedikit pun ada keuntungan atau dapat duit dari TikTok ini gitu. Nah dari situ kan akhirnya kan ya Kakak tahu lah persoalan yang dulu aku dikatain, bukan hanya ini, sikutku pun diomongin, badanku pun diomongin, semua lah Kak, sampai akhirnya terakhir berhenti di rumah tanggaku, katanya aku bulan ini akan diceraikan suamiku. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Nah, setelah itu bukan hanya itu Kak, semuanya diomongin, anakku juga dikatain. Jadi menurutku ini terlalu jauh Kak. Kalau nggak suka dan memang ngerasanya aku gitu, ya aku aja, kenapa harus ke keluargaku gitu loh. Dan Kakak tahu setiap aku bertelepon sama orang itu ada lakiku, kenapa lakiku nggak disebutin? Hah? Kenapa? Nggak pernah kan telepon itu Kak, jujur aja aku membeli barang orang ya, yang orang-orang tiba-tiba ngomong gitu menyelamatkan diri karena takut. Apa coba, orang yang taping di tempat aku aja dimarahin loh Kak, tiba-tiba di DM loh, nggak usah jauh-jauh, Icat sama El langsung ditelepon loh sama dia, langsung dia menjelaskan, dia ngatain aku begini. Orang itu Kak nggak semuanya gampang sama dia dibuat, di framing orang begini. Orang juga punya otak. Nah ketika orang itu memilih stay sama kita, dia dengan cara apapun akan berbuat seolah-olah apa itu enggak jalan. Gimana caranya? Iya pakai US. Ini baterainya aja mobil. HP dia aja nih pakai casan ini. Gitu. Kadang Jadi dia yang juga dituduhkan nggak itu kan si Kapil ini bermain di bawah tanah. Lah apa bedanya dengan dia? Nelpon Icat sama si El. Nah itu dia Iya kan? sebetulnya yang diomongin Nah. itu diri dia sendiri. Tuh. Dia ngomong setiap orang yang taping di tempat aku nanti dikaduin sama setan ke junjungannya, nanti tiba-tiba dimarahin. Ini tadi yang taping sama Silo itu juga kan kena misalnya. Jadi Kak, bukannya aku diam aja ya Kak kemarin itu. Aku ngerasanya gini, ngapain aku harus dipersekusi di dalam room itu Kak? Ya kan, kayak nggak pantas aja. Aku nggak mau kok. Kalaupun dia mau tantrum, tiba-tiba dia nyuruh Jertum, suruh dia minta maaf. Terus si Jertum dia bilang, Kak aku aja minta maaf ya Kak. Gini. Aku marah sama Jertum, ngapain minta maaf, orang aku nggak ada salah kok memang. Aku bilang. Terus dia bilang aku black campaign dia Kak, mohon maaf lahir batin ya Kak. Emang dia artis? Emang dia politikus yang harus aku black campaign? Semua orang juga tahu kelakuan dia kayak gimana kok. Ngapain harus aku black campaign? Logikanya, aku mau black campaign dia, apa sih keuntunganku? Lawan politikku, artis, justru dia. Jadi omongan dia itu semua yang diomongin tentang kita dan itulah diri dia sendiri sebetulnya. Gitu. Jertum tahu kok semuanya karena Iya, aku saking penasarannya kan Kapil itu sering beli tas ya. Emang berapa aja sih sering beli gitu sampai di total ya kurang lebihnya puluhan juta lah. 70-an lebih lah kalau nggak Yang salah pasti lebih. loh, banyak yang komplain tas dia memang gembel tapi harganya itu dinaikinnya gila-gilaan. Ini kalau soal Benar. tas, Benar. bentar. Ini lagi-lagi kalau soal tas nih aku harus pick up juga ya karena aku juga membeli. Memang aku belinya nggak yang mahal-mahal karena aku bukan orang kaya. Nah itu alhamdulillahnya sih ya datangnya aman. Aku suka, nggak ada masalah apa-apa. Kalau yang lain ya aku nggak tahu gitu ya. Aku beli juga Kak satu. Tuh. Dan nyampainya kalau nyampainya kita baik-baik gini sih, aja. Kak, sebetulnya gini, untuk namanya jualan dia mau overprice terus apa-apa itu hak dia ya. Tapi jangan loh Kak, sampai sejauh itu memframing orang. Tiba-tiba, iya si April ini black campaign aku, ngapain aku sekarang logikanya Kak?
Apa Nah, itu yang mau bahasa black campaign itu Kak, aku udah pernah dengar dari seseorang juga yang dekat sama dia ya. Pernah tuh dia dulu pernah dihujat sama orang banyak juga, dan dia bilang begitu juga bahasa yang sama gitu. Ini ada orang yang lagi black campaign aku. Nah pada saat itu aku bingung, emangnya kalian politician gitu? Nah Harus ada itu Gini loh, kalau bahasanya. masalah tas dia, kalau sekarang dia jual tas murah cocok, memang tas dia murahan. Jadi memang itu dengan harga yang dia kasih itu memang cocok. Memang tas dia bukan tas yang bagus, tas murahan. Memang betul, tas dia tas murahan. Tapi yang membuat jadi banyak kecewa adalah di saat dia memakai nama-nama Niki untuk kepentingan jualan dia, ya akhirnya mereka percaya dengan omongan dia segala macam dan menggetok harga sangat mahal, dan ternyata di saat barang itu datang ternyata barangnya barang busuk. Nah itulah yang membuat jadi Titi Mengke berspeak up. Ada beberapa lagi yang speak up, dan akhirnya mereka jadinya akhirnya Bella nggak terima, dan akhirnya dia itu seolah-olah mau melaporkan si Titi Mengke. Tapi kan Tas Jartum rusak, tas Jartum rusak dikembalikan kan? Nggak dikirim lagi sampai sekarang, Mampuy. Sebenarnya aku nggak mau bahas sih soalnya itu. Tas itu sebenarnya aku dikasih ya. Awalnya itu kejadiannya itu cuma ketik-ketik cari yang harga 200, aku bilang buat ultah gitu. Bukan untuk mengganggu dia live, tapi dia mengkonfirmasinya itu katanya aku mengganggu dia live lah. Kalau aku mengganggu ya dia aja bercanda-canda sama aku di itu waktu aku dikasih tas itu gitu. Andromeda. Jadi dia bilangnya itu tas dia nggak mau ngasih tas itu ya karena aku tas itu dikasih orang, dan orang itu digiringnya itu terpaksa ngasih aku gitu. Dan tas itu pula juga benar apa yang dia bilang, aku nggak sempat videoin waktu tas itu sampai. Waktu tas itu sampai aku sempat videoin. Nah, tapi aku bilang, ini ada putus, gimana nih? Aku les aja, gimana? Les aja pakai kuning, oke. Habis itu dia chat lagi, balikin aja katanya. Lah aku balikin dong. Padahal aku pengen perbaikin sendiri gitu. Tapi dia ingin minta dibalikin, ya udah aku balikin. Nah pada saat masih baik-baiknya, segan juga sih nanya, kapan sih udah selesai? Ada nggak? Nggak ada. Aku tanya itu. Nah. Dan waktu sebelum aku di sidang itu dia bilang katanya tukang perbaikannya lagi pulang kampung. Oh ya sudah, padahal aku nggak nanya, dia sendiri yang bilang gitu. Nah pas sudah di sidang, semuanya aku tanya loh ke roomnya si Queen, bagaimana tas gua? Bukan nanya baik-baik nih gitu. Langsunglah dia marah-marah. Tapi sebelum itu aku DM dia baik-baik. Tas aku gimana? Itu 2 kali aku DM dari tanggal 4 maaf bentar. Ini Kak Queen yang mana? Queen Aryo. Oke, terus. Nah, di situ berantemnya. Nah, itulah penggiringannya. Tas itu ya seolah-olah dikasih terpaksa untuk aku. Gitu. Tapi sudah aku jelaskan sih semuanya, tuh. Dan ada buktinya, chatnya itu semua. Kalau misalkan tas itu dia tidak mau mengasih ke aku, setidaknya uang itu kan di pemberian orang, dan orang itu juga bayar ya kan? betul. Nah, artinya kalau lo nggak mau ngasih ke gua tas itu, ya balikinlah uang yang orang yang itu yang ngasih. Betul. Nah, itu aja sebenarnya. Mungkin nggak udah dikembaliin, Pak dosen nggak tahu. Aku nggak tahu. Salahnya aku nggak DM sih, tapi setidaknya jawablah WA itu kalau memang nggak mau dikasih. Gua nggak mau ngasih lu, Jartum, lu gini. Tas ini udah gua kasih ke yang ngasih lu. Oh udah, nggak apa-apa Kak. Simple. Sebenarnya tas cewek buat apa sih aku? Kemarin waktu nyari itu buat hadiah ultah gitu. Buat aku. Cuma basa-basi. Iya Kak, cuma basa-basi. Iya, bukan untuk mengganggu dia. Padahal setiap hari aku 24 jam sering nonton dia, typing dia, nemenin dia jualan. Kalau memang dia marah kan harusnya lo diblokir, ya nggak sih? Iya. Aku ditawarin, untung aku waktu ditawarin tas aku gak pernah mau. Sama aku kan. Itu pun tiba-tiba ada dia jual tas harga 200, ya sudah aku beli lah gitu. Walaupun nggak kepake itu tas. Nggak pernah gue beliin 200 sih. Ada itu. Cuma iseng-iseng aja aku itu belinya. Karena buat apa tas cewek aku pakai? Coba.
Nah, sebenarnya kalau misalkan zaman-zaman Sama kayak dulu gua ya, kan. zaman-zaman dulu kan dia memframing gue. Harusnya gue bisa sanggup lah kalau misalkan gue memang minta sama Bella, Bella pasti kasih ya. Tapi karena memang aku nggak pernah mau minta sama dia. Jadi orang-orang yang sekarang angger-angger ngerasa bahwa gue minta-minta, sadar, lu yang menawarkan diri ke gue, ya karena lu ingin gue membantu untuk menghantam orang, ya kan? Lu ala-ala ngasih gua ini, ngasih gua itu, ngasih gua ini, ngasih gua itu, ya kan, habisnya ujung-ujungnya tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan. Karena aku melihat dari sisi ya lu orang itu bukan orang jahat, masa gua harus membela orang jahat? Ya nggak mau lah dek, ya berapa kali itu aku sudah ngecat mereka dan bukti chattingan masih aja tersimpan dengan rapi. Aku bilang minta rekeningku, kembalikan itu semua, tapi mereka mendekan rekening. Bisa nggak kenapa sih orangnya nggak dipanggil gitu? Karena kan aku nonton nih Ya kan setiap dia live itu dia kan ngeblok mak, dia ngeblok aku mak, mana bisa. aku pikir ya, mohon maaf nih, dia kan punya nama besar gitu kan, udah terkenal lah ya gitu kan. Aku pikir cara mainnya tuh enak gitu di TikTok ini. Aku pikir dia tuh nggak baperan. Mohon maaf ya, ini untuk Bella Miring. Aku nih masih keinget ya omonganmu. Sebetulnya kan aku ini bukan siapa-siapa. Makanya Kepo ini siapa sih? Gembel. Lo kan bilang gue gembel gitu kan. Tapi bisa-bisanya lo ada yang taping terus nyebutin nama gue, lo bilang gue kardus. Lo bilang gue laler, gue gembel. Iya, gue gembel, bener gue gembel. Ya, tapi mohon maaf kalau bilang gue kardus, mohon maaf, gue bukan kardus, karung goni sayang. Gue karung bukan kardus. Ya. Terus kenapa sih sekarang ini kalau di typing nggak pernah lu baca, jelas-jelas lu baca sebetulnya. Ya, mohon maaf ini, aku nih kadang bingung ya. Yang kupikir orang besar yang punya mental sekuat baja. Cuma gara-gara lu di roomnya si Obet, gua belain kawan gue. Soalnya lu nyinggung-nyinggung masalah hijab. Salah gitu. Terus gue dengan keceplosan gue bilang, gue sih lebih suka YOLO ini. Kan gue mah apa adanya orangnya ya. Gitu kan, nggak enak, nggak terima. Sampai gue udah kata-katain pas lu lagi live, kenapa sih cara mainnya begitu? Lagian kalau berani, maksudnya ya berhadapan lah gitu kan, sama orangnya panggil. Maksud lu apa ngomong begitu? Tanya dong. Itu makanya aku ini heran gitu nih, dia tiap hari tuh ada yang dibahas, bahas Koko lah, bahas Cici lah, sampai tadi kan aku dapat rekaman aku masuk gitu kan. Coba buku bilang, ayo berani nggak hadapin Cici? Nggak ada dia jawab. Kalau berani jangan di kandang sendiri dong. Jangan live sendiri. Ayo dong datengin. Ini kawan-kawan mau kan kalau kedatengin sama dia kan nggak bakal di YouTube kan, nggak bakal rungkat kan? Roomnya? Tergantung. Tergantung gimana sayang? Tergantung, kalau kondusif ya nggak apa-apa. Kalau bisa diskusi baik-baik nggak apa-apa. Kalau ngomongnya baik-baik nggak apa-apa. Kalau ngegas mungkin kita rungkat gitu. Oh iya. Dia ngomongnya sih memang ngegas mulu. Dia pun sendiri kalau ngomong baik-baik nggak ada salahnya kak. Dia mau ngelantah mulu kayak gitu. Sebetulnya kan mohon maaf ya, namanya orang-orang yang udah punya akun besar, follower besar itu kan, kalian itu kan mohon maaf nih, kayak Bella itu, kayak Mambel itu kan memang posisinya dia tuh katakanlah jadi pusat perhatian orang. Setiap apa yang dia keluarkan itu kan orang juga menilai, juga mengikuti, menilai lah, pentingnya menilai gitu kan. Jangan sampai ya ucapan yang dikeluarkan dia itu membuat salah seorang kayak dia ngomongin Cici, memframing Cici seperti yang dia lontarkan gitu. Sebetulnya sih nggak ngaruh untuk teman-teman Cici dan pendukung gitu, nggak ngaruh sebetulnya gitu kan. Karena dari awal kami tahu Cici seperti apa gitu kan. Yang dia omongin dia pun tidak ada yang betul. Satu. Ya, kalau dia bisa bermain dengan kebohongan, ini gue masih sampaikan ya, Cici ini orang jujur terjujur yang gue kenal. Dia tuh nggak ada aling-aling, dia nggak peduli. Sebaik apapun, misalnya gini, aku nih baik sama Cici, baik segimana baiknya sama Cici. Kita berkomunikasi baik segala baik. Tapi ketika aku salah, dia tuh nggak akan aling-aling, dia nggak akan membenarkan aku. Setuju, aku pun pernah dimarahin sama dia. Dihajar. Aku sampai Aku pernah berantem. dibentak-bentak, di anjing-anjingin pernah. Tapi aku nerima, aku kan aku salah.
Dan dia juga nggak mau ikutan waktu yang aku dihantem itu juga, Mak. Dia nggak ikut-ikut, nggak langsung ini aku kok nggak ngantem orang. Nah, dia kenapa sekarang kayak gini? Mungkin dia ngelihat ini udah terlalu jauh. Kebanyakan orang yang semuanya di framing dia. Aku nggak ada masalah sama dia. Tiba-tiba aku dibilang mau cerai sama lakiku di bulan ini. Dan pengikut dia di sana itu, Mama FB itu semuanya pada kayak ketawa-tawa. Kak, maaf ya Kak, kayak lucu aja nggak sih? Kok tiba-tiba orang dibilang mau diceraiin lakinya, ya kan? Lucu nggak? Iya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, orang rumah tangga, orang adem ayem, dibilang sama dia mau diceraiin lakinya. Nah, udah kayak begitu Kak, ya kan? Ini kan masalah pribadi orang yang seharusnya Kak, kayaknya gitu. Allah aja udah menutup aib. Kenapa sih harus kayak dia itu ngebuka aib orang kayak so iyanya banget, kayak paling ngerti. Dan dia mendukung pelakor. Gitu. Ketibanya langsung, iya, karena sibuknya bertelepon, lakinya sampai telepon janda. Menurutku ya Kak, itu nggak etis. Bukan hak dia ngomongin suamiku seperti itu. Ya dong. Itu bukan hak dia untuk ngomong kayak gitu. Dia punya rumah tangga, urusin aja rumah tangga dia. Kenapa harus ngurusin rumah tangga orang? Ya kan? Yang aku heran itu kenapa dia harus kayak, iya lakinya sibuk nelpon tuan lain gitu. Kayak kok otaknya itu terlalu jauh Kak. Itu sih yang aku nggak habis pikir. Tiba-tiba ya itulah karena sibuk koma suka bertelepon, padahal selama kayak telepon aku misalnya telepon ke IP itu ada suamiku di situ ke IP, bukan Mamiza tanya Cici, Ade kan kalau telepon juga kan ibaratnya ada abang kan di sebelah aku. Ci, Apa dekku? Mamiza, kita kalau misalnya aku telepon kakak gitu, itu di sebelah aku ada suamiku kan, tapi di framing dia Kita lucu-lucuan juga sama abang. tapi di framing dia kayak seolah-olah itu teleponan orang malam-malam lakinya kemana nggak diurusin gitu. Lu live 24 jam memang lu ngurusin laki lu, ya kan? Dimonyet-monyetkannya lah, dibilang badanku begini begitu. Dia nggak bisa selain fisik ya, itu dia nggak bisa ngomong gitu. Apa ya maksud aku Kak, bisa nggak sih ada sedikit aja gitu rasa hati gitu loh. Jangan kayak jangan deh kalau udah ngomongin rumah tangga mah kayaknya terlalu jauh ya gue. Itu dia nggak punya pikiran yang kayak gitu loh Kak. Gitu. Jangan deh, dia kan punya anak, dia punya keluarga gitu loh. Yang kalau denger itu ya mungkin hatinya akan sedih gitu. Nggak ada. Emang otak orang gila gitu. Nanti kalau kita ngomong gini tantrum, seolah-olah kita yang pokoknya nggak pernah mau disalahkan orang gitu. Itulah dia. Sejahat itu kalau udah memframing orang. Jadi nggak cukup di situ. Misalnya nih, aku nggak kenal sama Mak Kepo pun tiba-tiba nanti, kau juga pernah ngomongin Mak Kepo begini gitu. Nih kayak nggak usah jauh-jauh KIP. Tiba-tibanya aku dibilangin ngomongin anaknya KIP. Nah Terus itu kalau misalnya kalau soal itu ya Kak, aku harus ini deh, kan soalnya udah banyak yang berapa kali juga disebutin ya. Jadi kalau aku tuh gini, pada saat itu memang kebetulan aku lagi mempermasalahkan seseorang, dimana kalian semua udah tahu ya siapa. Ini lagi. Cuma yang aku bingung tuh gini loh, aku tidak pernah malu atau menutupi keadaan anakku. Gak pernah, bahkan ada di feediku kalau kalian gak males boleh di scroll sampai ke bawah. Gak ada aku malu dengan keadaan anakku, tidak menutup-nutupi juga. Cuma memang gak ada relevannya untuk diomongin kalau misalnya kita sedang berkomal kan. Tapi gitu ya. Di KIP, tapi kan KIP gak pernah cerita sama aku masalah anak KIP. Kita cerita pure kalau itu kayak aku, iya si Icat gini loh Kak, gini. Cuma kayak gitu. Terus kalau misalnya itu Kak hati-hati sama orang ini karena dia begini sama aku. Tapi kan aku gak, maksudnya kita tuh nggak ada loh kayak ini anak aku, ini anak kakak, ini. Ketibanya tertujunya kayak seolah-olah aku mengetahui segala macam kehidupan kakak gitu loh. Itu aja. Aku Gini ditelepon loh, Kak. adikku, Mbak coba lu
lihat lagi. Seingat aku kayaknya ya, seingat aku tuh aku memang pernah cerita, mungkin tapi kakak nggak terlalu ngeh atau gimana, nggak ngerti. Intinya begini, pada saat itu aku lagi berkoma sedang mempermasalahkan seorang, aku hanya kaget tiba-tiba dia nge-up permasalahan itu. Terus kalau aku orang yang sorry nih ya, yang kurang smart dan kurang bijak ya, mungkin aku langsung nih, si Afril nih begini. Enggak, karena pada saat itu yang aku dengar keluarnya dari mulutnya Kak Mabel. Jadi aku juga nggak langsung marah-marah atau gimana. Tapi apakah itu sedikit melukai hatiku? Iya, jujur iya Kak. Karena apa? Orang yang tidak tahu di bawah, yang orang nggak kenal aku ini siapa, emang anaknya kenapa, itu jadi bertanya-tanya di bawah. Gitu loh, emang kenapa? Iya loh, anaknya gini, gitu loh. Jadi apa relevannya itu diucapkan di Komal? Itu sih, kalau aku itu aja. Tapi anyway, ya sudahlah. Jangan dipikir tuh misalnya, terus jadi dia punya anak seperti itu dianggap musuh-musuh aku tuh yang nggak suka sama aku, yang menganggapku musuh, itu menganggap itu adalah kelemahanku. Enggak, kalian salah. Itu justru anakku itu yang bikin aku kuat tuh dia. Gitu loh. Jadi kalau memang meng-up tiba-tiba masalah itu seolah-olah untuk membuat aku goyah atau gentar, salah. Nggak ada sama sekali, dan aku waktu itu pun tidak ada yang kayak ini Kak Afril nih ngomongin gue nih gini nih, enggak. Dan setelah itu Kak, sebenarnya memang ada beberapa orang yang menghubungi aku, tidak perlu disebutkan siapa, yang langsung meluruskan, maksudnya KIP itu nggak bener loh, ini begini loh. Tapi ya sudah, aku juga cuma denger aja Kak. Jadi aku sama sekali tidak pernah kayak mempermasalahkan itu. Cuma buat orang-orang, karena aku langsung ditanya, Kak, aku langsung ditanya sama orang yang nelpon kakak, emang iya dia ini sadis loh, tahu gue sih. Nah makanya aku bilang, ya Allah Kak, aku berani sumpah apapun Kak, aku bilang nggak kayak usah. KIP itu nggak pernah cerita sama aku, Kak nggak usah KIP, aku aja dibilang katanya ngatain adikku belum hamil. Sekarang logikanya Kak, itu darah dagingku, mau dibelah kayak apapun, aku tidak mungkin ngomong adikku belum hamil sama dia, ya kan? Karena waktu di mobil itu pas pulang dari Polda, aku kan bilangnya, ya udah tas itu murah aja ya, soalnya adik gue lagi ngidam. Nah dia tanya sendiri dan adikku yang menjelaskan, belum doain ya Kak. Nah kok bisa tiba-tiba aku bilangin adikku kayak gitu, kan sinting. Nah ya itu kan misalnya orang kalau misalnya ini kan langsung aja nih kemakan, langsung tersulut emosi gitu ya kan, langsung percaya langsung apa gitu. Fitnahnya itu terlalu Kak. Tiba-tiba aku ngomongin adikku begitu, Kak, kami ini ya cuma 3 bersaudara Kak, dan adikku itu dari kecil tuh banyak sama aku karena mama papaku selalu pindah tugas kan. Jadi kalau dia mau memecahkan kita kayak keluarga dia, yang nggak akan pernah bisa ya. Adik kita ini Kak, jelek buruknya kita yang tahu tuh adik kita loh Kak, bukan orang lain. Kalau aku busuk, aku jelek, nggak mungkin adikku pasang badan masuk di ruang dia, dicaci maki, dia nggak gentar ganti akun lagi ini lagi, karena dia tahu kapasitas kakaknya seperti apa. Betul. Dari awal dia udah ngingetin aku, lu jangan terlalu baik sama orang. Sebetulnya dia juga nggak seneng ngeliat kakaknya kayak gitu, ya. Cuma kan dia nggak bisa melarang kakaknya. Kalau pas udah kena langsung tuh kan, gue bilang apa? Gitu. Jadi kalau misalnya dia gimana Kak? Enggak ada. Lanjut Kak. Jadi kayak orang-orang kan yang nggak tahu ya, parah banget adiknya sendiri aja diomongin. Sedih tau Kak, itu hal yang tersedih. Karena aku aja Kak, misalnya nih adikku belum menikah, udah punya umur, aku nggak pernah nanya kapan lu nikah. Orang lain aja, temanku sendiri, aku tidak pernah sekepo itu mulutnya ya. Terus udah nikah kapan punya anak, karena aku pernah Kak di titik itu. Jadi aku tidak akan pernah menanyakan hal-hal yang memang menurutku nggak sopan. Tibanya terus kan pas dengar kayak gitu, adik aku langsung ngomong gini, orang gila sakit jiwa. Itu di mobil bener-bener pas nelpon itu kan emang ada, kok dia ini gila ya, stres ya. Mungkin gini ya, mungkin dia karena nggak deket sama keluarganya, ya nggak punya adik kakak, jadi dia seneng kali kalau ngeliat adik kakak berantem gitu. Sayangnya salah, dari kecil adikku tuh tinggalnya sama aku, sampai dia mau menikah pun itu di rumahku Kak. Kami punya orang tua, tapi adikku lebih seneng tinggal di rumahku Kak.
Jadi mau dia pecah, mau dia apain kayak mana, ya nggak akan mungkin gitu. Nah lucunya mereka gini, iyalah wajar adiknya kayak babu, soalnya kan hidupnya numpang di lah tolol. Itu kan adik gua, mau numpang mau apa itu urusan gue, bukan urusan elu ya. Dan gue sebagai kakaknya nggak pernah keberatan kok. Laki gue nggak repot juga, kenapa harus kalian yang repot? Terus bilang iya, mak Facebook itu bilang iya kan si April tuh nggak pernah nyebok anaknya. Mau gue nggak pernah nyebokin anak gue, mau gue itu bukan urusan kalian gitu loh. Terlalu jauh. Dan saat aku dihujat Kenapa pula dia yang mikirin kehidupan orang lain? Kenapa dia iya kayak Kenapa gitu, dia Mak. nggak mikirin sarut marutnya kehidupan dia sendiri? Kenapa gue bilang sarut marut ya? Dia tuh nggak ada kawan loh, Itulah. Dia nggak ada kawan. Kawan sarap dia siapa sih? Nggak ada. Mohon maaf, nggak tahu ya. Seingat gue dia tuh dulu berteman sama Yolo Ine, dijauhin, dimusuhin, Galih juga begitu. Sekarang pertanyaan dia sama siapa? Sama netizen yang nggak kenal dia, begitu. Bisa bantu? Nggak ada. Tibanya aku ngejelekin adekku, ngejelekin ini banyak mak. Kalau mau sedih terus itu dengan aku dibilang mau dicerain lakiku dan orang-orang yang naik komal dia ketawa. Pantes manusiakah seperti itu? Tibanya aku dibilangnya apa? Aku yang black campaigns dia. Otaknya di mana? Coba. Aku dengar itu ya, dengar ada kawan yang kirim rekaman gitu kan. Cici diomongin mak, dibilang Cici masuk room sini, masuk koma sini koma sana. Mohon maaf, aku bahagia, aku seneng nengok Cici begitu ya. Mohon maaf nih, aku awal pertama kena sama Cici itu sekitar 2,5 tahun yang lalu ya. Dulu ya jujur, aku tuh segan, sekedar untuk nyapa aja aku segan. Kadang-kadang nih nggak ada orang yang bisa berkomunikasi dengan Cici. DM pun nggak pernah dibalas, ya. Kadang mau tanya apa gitu nggak pernah dibalas. Cuman satu waktu memang ada sedikit aku ngomong, ada pertanyaan terkait sebuah kasus. Nah Cici nanya, mau nanya apa mak? Dia membuka jalur gitu kan. Aku senengnya girangnya minta ampun. Ya, Cici dengan follower yang begitu besar gitu kan, aku bilang aduh ini orang udah terkenal nih, nggak bisa nih gitu. Dia kan cuman dulu buka live sendiri kan, ngoceh-ngoceh sendiri, nggak pernah dia masuk koma. Ketika dia masuk koma, aku seneng malah dia bisa bergaul dengan banyak orang. Terus sekarang dipermasalahkan sama dia, kenapa sih ngurusin orang lain? Kenapa dia ngurusin sendiri? Dia pun sama sekarang itu jatuhnya tuh gibah mulu. Dikit-dikit diomongin, mending yang diomongin tuh seleb gitu, yang diomongin kayak sekelas gue yang bukan siapa-siapa, dibilang Karus, dibilang apa gitu kan. Ngapain sih Ribo, ngapain ya? Jangan dipikir oh iya gue punya nama besar, orang-orang pada segan, pada takut. Nggak ada. Di medsos ini nggak ada yang punya nama besar, nggak ada yang punya nama kecil, nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin, kagak ada, semua sama ya. Kita berhak. Semua netizen ya. Iya, semua netizen. Kenapa? Nggak ada, jangan gila-gila kau. Karena kan kita adalah orang-orang yang kadang suka gabut dengan kehidupan nyata, benar nggak? Ya kan, pengen lihat sosial media ini untuk happy-happy, bukan hanya menambah kawan gitu kan. Kalau di tempat dia, bikin ribet gitu loh. Ada aja permasalahan. Nanti giliran kayak dia waktu dia diiniin orang, mana sih April, coba jelasin ini gini ya, kita jelasin walaupun emang bener adanya, tapi kita ya kayak jadi ya namanya kan pada saat itu kan Flying monkey. Itu kan bener nggak ada mantan flying monkey. Bener nggak ada mafia pernikahan gitu? Nggak ada begini gini. Padahal emang ada. makanya maksud gue gini loh KIP. Kenapa ya? Aku tuh kalau mau kesel sama orang KIP, aku akan lihat ada nggak sih Denny kebaikannya gitu loh.
Jadi kalau misalnya kita mau membenci orang kayak apapun, kita ingat kalau dia ini nggak boleh ini gini. Kalau emang salah, ya kalau emang salah buktikan kesalahannya. Jangan cerita orang seolah-olah ini yang udah jadi korban banyak, korban bencana alam kali ah. Jadi kalau misalnya kayak si April menelpon ini adalah korban-korbannya yang kehilangan apa, harga diri atau apa, nggak ngerti lah gue, pokoknya intinya gue salah aja gitu kan. Dan gue harus aku lucunya gini, waktu itu kan setelah apa yang kamu alamin lah sudah lah ya itu ya, tapi intinya waktu itu kan aku juga bermasalah itu sama orang itu. Nah itu digiringnya itu aku dibayar sama kamu Kak. Orang gila, kita aja gue sempat kesel sama KIP gue blok, sumpah. Ngawal kasus ya. Dibayar-bayar. Jadi dia bilang, buset deh, gue dulu dibilang antek-antek Yamin, dibilang antek-anteknya Kak Good Day, sekarang habis itu dibilang gue dibayar sama lu. Maksud lu, gue kere bener ya. Iya, dan gini loh Kak, aku tuh ya kalau sama si Sam Setan ini emang tertipu dengan kayak yang mulut halusnya, yang aku sedih Kak, kakak dikata. Aku mau tanya dong, aku pernah nggak sih udah ngomongin ke kamu, bertanya dengan nada yang lembut? Iya benar. Kamu sih nggak percaya. Benar, betul. Betul, memang betul. Tapi kan aku kayak iya, waktu itu kakak tuh kamu nggak ada kayak kemakan aku, nggak ada. Aku padahal ngomongnya juga baik-baik sih, cuma maksudnya kamu tuh kayak ya, karena nggak kok KIP, dia nggak kayak begitu, dia begini. Betul. Sama tuh Pak dosen juga sama. Aku tuh sebenarnya bukannya mau menghasut kalian untuk gimanain dia, bukan, aku hanya menceritakan akunya pernah gini loh sama dia. Betul. Itu bukan aku suruh habis itu kalian musuhin, enggak. Lihat Jertum ketawanya ngakak. KIP, bukan KIP doang yang ngomong, Mamiza juga pernah ngomong kayak gitu sama aku. Cuma memang aku, ya sekarang aku tanya, pernah nggak kalau aku kayak misalnya nih ya, KIP ngomong kayak gitu, aku kayak gayung bersambut, oh iya dia jahat, dia nenek lampir, dia ini itu. Nggak ada, dia nggak ngomong nggak gitu. ada kan, nggak pernah kan. Mamiza juga bilang, Dek, kau hati-hatilah Dek, gini. Ih enggak Kak, dia baik Kak, orang waktu aku itu aja dia nangis sedih, katanya aku begini. Dek, aku ini yang ini. Oh, berapa hari kemudian, what? Aku kena. Tiba-tiba, ya aku kan bertanya, katanya gitu. Karena padahal itu mulut dia yang nyuruh kita berhati-hati dengan orang itu ya. Aku pertama kali dengar itu ya. Emang apa beritanya? Oh begini. Loh kok bisa begitu? Siapa yang ngasih tahu si ini? Si itu deh. Iya kata gua. Aduh Kak Afri, udah aku ingetin. Ternyata yang jorokin kamu dia juga. Betul, tiba-tiba ya aku penasaran Mam. Aku bertanya karena waktu itu asumsiku ya, waktu itu yang ngomong antara adiknya atau April, kepala dia, ya kan. Tetibanya asumsi ternyata kan. Karena gini loh KIP, menurutku ya, jahat lah. Aku tidak pernah loh KIP kepo yang kayak, ini kamu bagus ya. Terus dia nunjukin, katanya kan si April tuh nunjukin gini. Lucu ya, kan kita diomongin orang miskin, ya kan? Terus kita nunjukin dong, ya kan? Nggak salah dong. Ini yang dikatain miskin, ku bilang gitu kan. Tapi kan bukan berarti aku harus kayak memamerkan, karena aku pikir kan temen nih, kayak misalnya aku temenan sama KIP kayak gini Kak, yang dibilang miskin cuma nunjukin begitu loh, nggak ada niatan apapun. Namanya kita bertelepon ini kan kupikir ya sama-sama suka ya Kak ya. Tetibanya katanya aku mengganggu lah, inilah. Kita teleponan cuma 2 kali loh Kak. 2 kali apa sekali? 2 kali. 2 kali ya, ini misalkan aku berteleponan sama kakak ini kan di luar dari perkomalan muka, ya kan. Dan aku juga bukan orang gila yang nggak punya kerjaan Kak, tiap hari telepon orang begitu. Orang dia yang nelpon, dia yang dulu itu kan ngasih apa, ini Kak, Sisil itu dulu kantornya di sini, ini itu. Kok sekarang tetibanya kayak awak ini apa namanya, malaikat pencabut nyawanya. Memang KIP, Mamiza, semua tuh udah pernah ngasih tahu aku. Cuma emang aku sama siapapun berpikiran ya kayak Jertum, positif gitu loh. Sebelum terjadi di kita memang selalu, nggak pernah loh Kak aku dipancing orang untuk katain si A, si B, si C. Aku ngomong, oh iya dia kan emang begini, ya kan. Aku pun sama KIP pun kayak misalnya nih KIP, aku telepon KIP nggak ngejawab
KIP sibuk. Ya nggak, aku paksa nggak, angkat nggak kak, penting ini begini, enggak, karena aku pikir ya itu tadi namanya bertelepon itu kan nggak semua orang mau untuk menerima telepon, nggak semua ini selesai kan cerita sebetulnya. Tapi ini enggak kan, kayak seolah-olah bertelepon itu adalah kejahatan gitu loh. Itu waktu itu iya, dia marahnya gara-gara aku ngomong gitu. Kan aku memang ada bilang nggak ada salahnya karena sebenarnya semua orang juga bertelepon di belakang, berdm itu biasa aja. Yang tidak biasa adalah orang yang nyuruh bikin grup untuk tujuan tertentu, ya, untuk tujuan tertentu. Nah, itu. Nah, tiba-tiba itu dia bilang ya dia kurang setuju ya. Dia bilang aku nggak setuju kamu ngomong gitu mak, karena dia ini udah jahat sama aku begini-begini. Iya sudah, aku dengerin. Kan aku juga nggak bilang itu benar, cuma aku bilang itu hal yang biasa. Karena ada yang lebih parah lagi sebenarnya gitu loh. Maksud aku, tapi dia waktu itu udah marah-marah duluan ya, mungkin ya itu kalian lah yang punya konflik. Aku cuma lah ini lagi ngomongin masalah aku. Apa yang aku sedang up gitu, ini malah up yang lainnya. Udah aku dengerin aja kak gitu, sampai akhirnya disebutkanlah soal anakku itu. Nah di situ aku langsung loh kok kayak gini gitu loh, ini kita lagi ngomongin apa terus ngarahnya ke situ. Larinya ya karena biar berhenti. Aku ngerasa kayak oke lah, toh waktu itu juga kejadiannya memang di room orang lain ya. Kalau aku kan sebenarnya kalau lagi bahas-bahas aku bermasalah sama siapa tuh nggak mau di room orang lain gitu loh. Makanya aku pun jawab seadanya, semengalirnya aja tanpa ada mau diapain, ini mau diapain, nggak mau diapain, nggak ada. Emang cuma pengen ngomong aja. Karena tujuannya gitu. Apa? Kalau dia di sidang atau apa gitu ya, enggak gitu loh. Enggak kak, tujuannya apa? Kalau disentuh ke situ kakak langsung diam. Nah kembali lagi ke Afril, karena kan waktu itu banjir bandang pun kan karena Afril gitu. Pokoknya keruntuhan di muka bumi ini kan karena Afril, pokoknya semuanya Afril gitu. Kayak waktu itu juga adalah kak beberapa kata-kata yang kayak menurutku ini nggak sesuai faktanya. Katanya aku ngedeketin, iya dia kan pengen banget sama Kak Putri Jimbo. Astagfirullahalazim kak, dia lu yang nyuruh aku. Kak kayaknya kakak harus ngomong deh sama Kak Putri biar nanti dibantu begini-gini. Ya kita ini kan kak namanya kayak gitu kadang basa-basi kak ya. Tapi dibilangnya aku yang pengen, iya naik di Komal aja dia nenek, aku kadang lewat dinaikin, kadang nggak sesuai fakta, serius. Kak aku bukan ngomong gila yang beberapa kali dengerin kamu jelasin ini tuh aku udah denger loh kak sebenarnya, cuma kan kalau ya yang ini, kalau yang ini orang-orang ini, iya kalau yang ini udah keterlaluan kak, kayak oh ternyata dia pengen deketin gitu. Ya Tuhan kak, banyak loh kak orang-orang hebat. Aku nggak perlu jujur ya kak, di TikTok ini ya banyak kok kak akun-akun kecil yang ternyata istri pejabat ya, orang bener-bener, aku nggak bohong ya kak, bener jangan-jangan ini. Jadi adalah akunnya yang nge-DM aku waktu itu aku lagi di Ambon, ternyata dia salah satu pejabat inilah di Ambon gitu kan. Waktu itu pas ada undangan dengan Pak Yusril, itu kak humble kali orangnya kak, istri kepala imigrasi kak, sebaik itu kak. Aku dijemput ajudannya duduk di sebelah dia, deket banget dengan Pak Yusril. Kok kenapa aku yang diundang? Banyak kok orang-orang hebat yang omongan ini. Dia bilang aku ya pas DM, nih nomor telepon Uni, nanti kamu janganlah Un, kata aku kayak gitu, takut nanti aku nelpon, aku betelpon lo, nanti aku ini lo gini-gini. Aku tahu kamu Afril, kata dia. Dari begitu banyak begini begitu, aku bisa menyimpulkan itu orang ini begini-begini, kata dia kayak gitu. Nanti kalau kamu jadi ke Ambon, temuin aku ya. Pas kebetulan lagi ada Pak ini gini-gini. Demi Allah kak, aku nggak se-expect itu. Ternyata tuh maksud aku akun kecil kak, bener-bener akun kecil. Perbaikan jalan dilaporkan di depan. Dan kok kakak ini sih kak sama aku, Fril, dari segitu banyak orang, lu yang jelas. Aku nggak jelas loh kak, aku aja dihina gini. Itu yang orang gila yang hina lu, kata dia. Padahal gue tahu loh kalau kejadian apapun begini gini. Ya aku say thank you ya sama, maksud aku kayak ternyata masih ada orang juga ya yang nggak berpikir buruk tentang aku. Nggak apa-apa, aku sih kak sebetulnya aku dihujat kayak apapun
aku nggak perlu validasi kak, bener aja kak, karena aku cari duitnya nggak dari dunia TikTok. Mau ibaratnya nama aku dijelekan kayak apapun nggak masalah lah, kan aku bukan dari sosial media, aku udah punya inian sendiri gitu. Dibilangnya aku suka berhutang ataupun apa, itu kan bukan urusan mereka ya kak. Maksudku kalaupun apapun itu kan bukan mereka yang bayar. Kenapa sih sampai sejauh itu loh kehidupan mengurusin orangnya gitu loh.